Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Dwi Sulistiawan, mahasiswa program Profesi Guru Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 1 tahun 2020. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran sebagai uji kinerja mahasiswa program Profesi Guru tahun 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon petunjuk kepada Allah supaya diberikan kelancaran pada pembelajaran siang hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Bagaimana suara Pak Didik sama videonya, gambarnya Pak Didik kelihatan di kamera kalian, di HP atau komputer kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, bagus. Kelihatan, Pak. Oke, bagus. Terima kasih kalau videonya sama suara terlihat sama terdengar dengan jelas. Untuk aturan dalam pembelajaran siang hari ini, nanti seperti biasa yang akan berbicara itu mikrofonnya di-on-kan. Yang tidak akan berbicara mikrofonnya di-off-kan gitu ya. Jangan lupa videonya juga selalu di-on-kan. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, alhamdulillah sehat semua. Dalam masa pandemi Anda harus tetap menjaga kesehatan, harus mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak penting, jika tidak mau kemana-mana, ya nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Supaya apa? Supaya tidak terpapar COVID-19. Oke, untuk presensi bisa Anda lihat dari Google Classroom. Dari Google Classroom, sebentar saya perlihatkan. Ya, nanti untuk presensi kalian nanti ada di ini. Ada di tugas kelas, habis itu ada di link presensi ini. Ada di presensi ini, nanti silahkan Anda presensi PJJ 18 November 2020 itu ya, nanti ada di Google Classroom. Terus untuk materi, saya sebelum masuk ke materi pada siang hari ini, mungkin adakah yang masih ingat materi minggu kemarin? Silahkan yang bisa. Materi minggu kemarin tentang transfer antar perangkat komputer, Pak. Iya, benar sekali. Ini Jevita ya, benar sekali. Jadi kemarin itu kita belajar tentang transfer antar perangkat komputer. Tetapi yang kalian praktekkan tidak hanya transfer antar perangkat komputer, tetapi juga transfer antar HP ke komputer, komputer ke HP, atau dari HP ke HP. Itu yang Anda lakukan minggu kemarin. Jadi, adakah yang tahu contoh tentang pemanfaatan selain berbagi file tadi? Silakan. Contoh pemanfaatan. Saya, Pak. Ya, siapa ini? Dewi ya? Pak. Ya, Dewi, silakan Dewi. Contohnya mengirim file antar komputer yang ada di lab komputer. Iya, benar sekali. Jadi, mengirim file yang ada di lab komputer. Kalau yang punya jaringan komputer di rumah, mungkin ada beberapa komputer, pemanfaatannya itu bisa. Jadi, dengan menggunakan jaringan komputer, Anda bisa berbagi file dengan mudah tanpa harus
colok komputer 1 terusan dipindah ke komputer berikutnya. Itu adalah salah satu contoh bagus, Dewi. Terima kasih, hebat. Terus adakah yang tahu itu contoh komponen dari jaringan komputer kira-kira? Karena hari ini kita nanti akan belajar tentang jaringan komputer. Kira-kira apa nanti? Silakan, siapa yang bisa? Komponen jaringan komputer itu apa aja kira-kira? Silakan. Internet, Pak. Internet. Kabel jaringan, Pak. Kabel jaringan, ya, internet, kabel jaringan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kabel jaringan itu ada di sebuah jaringan komputer, pasti ada kabel jaringannya. Ya, benar sekali. Terus internet, kalau internet itu lebih masuk di medianya, jadi bukan komponennya. Jadi nanti Tinton bisa ganti mungkin komponen yang lain, misalnya contohnya kartu jaringan, itu merupakan komponen jaringan. Kalau bagus ya, terima kasih, benar sekali Anda luar biasa, masih mengingat materi minggu kemarin. Jadi untuk bekal kalian untuk mempelajari materi hari ini yaitu tentang jaringan komputer. Untuk mempelajari pada siang hari ini jaringan komputer, nanti ada beberapa yang harus Anda pelajari, di antara nanti tentang bagaimana mengecek koneksi antar komputer. Jadi antara komputer 1 dengan komputer 2 itu koneksinya gimana, nanti akan ngeceknya gimana, nanti bisa kita lakukan. Terus nanti kita akan mempelajari tentang topologi jaringan juga. Topologi jaringannya nanti topologinya apa, ada berbagai macam ya. Nanti kita jelaskan. Terus ada tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ayo ini Vike, halo Vike. Vike, dengar Pak Didik Vike? Halo Vike. Dengar, Pak. Iya, ayo Vike. Jangan bicara sendiri, itu bicara sama siapa itu ya? Iya, Pak. Ya, diperhatikan biar nanti mudah memahaminya. Ya, ya, gitu ya Vike ya. Kembali ke materi lagi ya. Ya, bagus ya, sip, bagus. Nah, oke, kembali ke materi lagi. Jadi nanti kita akan pelajari tentang jaringan komputer ya. Terus tujuan kita belajar pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah diharapkan Anda mampu menjelaskan pengertian tentang topologi, jenis jaringan, terus sama komponen-komponennya apa aja. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi nanti ya, di penjelasan materi nanti akan saya jelaskan tujuan yang lebih jelas lagi. Jadi yang jelas nanti Anda hari ini yaitu mempelajari tentang jaringan komputer, bagaimana kita mengoneksikannya, Anda harus bisa semua. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Terus untuk materi yang sudah saya share, silahkan nanti Anda lihat dari Google Classroom kalian, ada di topiknya, di topik modul dan materi. Nanti silahkan Anda lihat di situ. Sudah saya share tadi malam, nanti dilihat. Yang tadi pagi sudah melihat, terima kasih sekali. Pembelajaran kali ini kita masih tetap pembelajarannya jarak jauh. Jadi yang seharusnya nanti Anda belajar kelompok, nanti akan kita belajarnya mandiri ya. Jadi penugasannya penugasan mandiri. Yang harusnya Anda belajar berkelompok ini sendiri-sendiri nanti ya. Tapi nanti Anda tetap masih bisa melakukan diskusi ya. Diskusinya misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan Anda tanya melalui Google Meet. Google Meet ini langsung bisa. Kalau enggak nanti melalui Google Classroom di forum ya. Ya nanti di forum ya, nanti biar Anda bisa ditanyakan. Misalnya ada kesulitan silahkan Anda tanya. Oke, langsung masuk ke materi. Sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah belum? Materinya Pak Didik?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya. Sudah, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Oke, langsung kita mulai ya untuk materi pada hari ini, yaitu tentang jaringan komputer. Tentang jaringan komputer. Jadi nanti bisa jaringan komputer atau internet ya. Nanti yang dibahas adalah komponen komputer dan komponen jaringan internet. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama untuk kompetensi dasar 3.5 itu adalah kompetensi teorinya, yaitu mengenal jaringan komputer lebih teknis. Jadi ini adalah kompetensi pengetahuannya. Sedangkan 4.5 itu adalah kompetensi keterampilannya, yaitu Anda menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Jadi nanti ada dua kompetensi dasar yang nanti kita pelajari. Setelah itu kita lihat ke indikator pencapaian kompetensinya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian jaringan komputer. Yang kedua menjelaskan topologi jaringan komputer. Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat menjelaskan manfaat jaringan komputer. Yang kelima adalah menganalisa media transmisi jaringan komputer. Yang keenam menganalisa komponen dalam jaringan komputer. Yang ketujuh adalah mengkonfigurasi IP address jaringan komputer. Serta yang terakhir adalah mempraktekkan perintah dasar jaringan komputer. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada siang kali ini, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian, topologi dan jenis-jenis jaringan komputer dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menemukan manfaat jaringan komputer dengan benar. Yang ketiga adalah mampu menganalisa media transmisi jaringan komputer dengan benar. Selanjutnya adalah mampu menganalisa komponen jaringan komputer dengan sabar dan tekun. Tujuan yang berikutnya adalah mampu mengkonfigurasi IP address dengan benar. Tujuan yang terakhir adalah setelah Anda melaksanakan pembelajaran, Anda harus mampu mempraktikkan perintah dasar jaringan komputer dengan tekun dan benar. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Untuk materinya, di mana materinya tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung sehingga saling berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya ini adalah sebuah gambar di mana ada beberapa komputer yang terhubung jadi satu, terus di sini ada printernya. Nah, ini bukan berarti cuma gambar bukan, tapi ini adalah sebuah pemanfaatan jaringan komputer di mana printer ini dimanfaatkan secara bersama-sama. Ini adalah sebuah contoh dari jaringan pemanfaatan jaringan komputer. Tapi jaringan komputer sendiri itu ini kumpulan dari beberapa komputer yang bisa saling berkomunikasi. Itu adalah pengertian dari jaringan komputer. Sekarang manfaat jaringan komputer. Nah, ini baru. Untuk manfaat jaringan komputer ada 4 yang ini saya Pak Didik jelaskan. Sebenarnya tidak hanya 4, tapi ada beberapa. Tapi yang harus Anda ketahui ada 4. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus manfaat jaringan komputer yang keempat itu memudahkan komunikasi. Lewat jaringan komputer kita bisa chattingan juga bisa. Atau video call juga bisa. Untuk video call itu kalau di jaringan komputer dinamakan sebagai VoIP. VoIP itu kepanjangan atau singkatan dari Voice over Internet Protocol. Terus berikutnya masuk ke jenis jaringan komputer. Nanti di jaringan komputer itu ada berdasarkan mode koneksinya, nanti jenisnya apa, berdasarkan mode koneksinya, terus ada berdasarkan cakupan areanya, terus berdasarkan media transmisinya. Satu-satu dulu berdasarkan mode koneksinya, yaitu jaringan peer-to-peer. Ya, bentuknya seperti apa sih? Seperti ini jaringan peer-to-peer. Di mana jaringan peer-to-peer itu menghubungkan dua komputer tanpa perantara, itu namanya jaringan peer-to-peer. Kalau pakai wireless itu jaringan ad hoc namanya. Ya, ini antara komputer satu
terhubung dengan komputer 2 dengan media jaringannya ini adalah kabel, biasanya kabel jaringan. Terus ada jaringan client server. Anda lihat di sini untuk gambarnya di mana ada beberapa komputer yang terhubung jadi satu. Ini adalah jaringan client server, tetapi salah satu dari komputer yang ada di situ di dalam jaringan itu difungsikan sebagai server. Jadi kalau ada di lab komputer itu ada komputer yang CPU-nya besar di depan, nah itu adalah dikatakan sebagai komputer server. Nah yang Anda gunakan di belakang itu, yang Anda gunakan waktu di lab itu adalah kliennya. Jadi yang terhubung ke server itu dinamakan jaringan client server. Untuk komponen jaringan yang kedua adalah kabel jaringan. Nah ini yang harus Anda ketahui. Kabel jaringan itu ada beberapa, diantaranya yang ini adalah koaksial ini. Ini adalah UTP, terus ini adalah fiber optik. Di mana untuk kabel yang UTP itu terbagi menjadi tipenya ada dua, ada crossover sama strike. Yang harus Anda ingat kalau crossover itu menghubungkannya peralatannya itu sama. Misalnya komputer dengan komputer itu crossover pakainya. Kalau komputer dengan hub atau komputer dengan switch gitu ya. Komputer dengan router board misalnya, itu pakainya strike. Nah, bedanya itu hanya di sini loh. Ini susunan dari kabelnya. Tapi ini penting sekali, jadi harus Anda ketahui. Yang paling penting adalah saat Anda pakainya strike itu antara apa dengan apa. Kalau crossover antara peralatan apa dengan peralatan apa, itu yang harus Anda ketahui. Sekarang ini yang tidak kalah pentingnya adalah IP address. IP address itu suatu jaringan, itu ada banyak komputer. Nah, setiap komputer itu punya alamat. Nah, alamatnya itu disebut sebagai IP address. Di mana IP address nanti dibagi menjadi beberapa, ya. Jadi beberapa, diantaranya ada IP kelas A, nanti ada kelas B, ada kelas C. Terus untuk IP kelas berikutnya adalah IP kelas C. Ini yang sering digunakan, yang sering kalian gunakan di LAN, di sekolah itu seringnya pakainya ini, yaitu dimulai dari 192. Jadi alamat IP-nya networknya itu dimulai dari 192 sampai 223. Contohnya 192, 168, 11. Misalnya ada 3 komputer, Anda bisa pakai 192, 168, 1.1 atau 192, 168, 0.1. Terus yang kedua itu 192, 168, 0.2. 192, 168, 0.3. Jadi urut aja, itu namanya IP pengalamatan IP address. Jadi kalau kelas C pakainya dari 192 ya. Sekarang masuk ke perintah dasar jaringan komputer. Untuk perintah dasar jaringan komputer itu nanti Anda ada beberapa sih yang akan saya jelaskan, yaitu tentang ping IP address. Ini untuk mengetahui apakah komputer kita dalam suatu jaringan itu terhubung dengan komputer yang kita cek, kita ping gitu ya. Contohnya gini, saya mau ngeping di komputer dengan IP address 192.168.1.1. Nah, tinggal Anda ping, tulis saja di CMD-nya, di command prompt-nya, yaitu 192 ping 192.168.1.1. Anda enter, nanti akan muncul seperti ini. Saat ada muncul reply from dari IP yang kita panggil, maka di situ sudah terjadi koneksi jaringan. Sudah ada hubungan itu ya, bisa berkomunikasi. Tetapi saat ini tulisannya timeout, maka nanti tidak bisa terjadi koneksi antar komputer yang kita panggil. Saya rasa untuk materinya cukup. Oke, untuk materinya cukup. Mungkin nanti Anda bisa melihat di topik materi di Google Classroom ya. Nanti misalnya Anda masih bingung, silahkan Anda melihat lagi. Di situ sudah saya sediakan juga videonya bagi yang kok saya moco kok malas gitu ya. Sudah saya sediakan videonya ya. Videonya apa? Biar kalian tinggal lihat aja, bisa memahami. Saya harapkan seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan nggak ya kira-kira?
Saya tanya Pak, apa kelebihan dan kekurangan topologi ring? Oh, ini Rahma. Ya, Rahma, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa kelemahan dan kelebihan ya Mbak tadi ya? Iya Pak. Ya, kelemahan. Kalau kita bahas kelebihannya dulu aja lah. Untuk kelebihannya, untuk topologi ring, kelebihannya itu yang jelas sederhana. Sederhana dalam apa itu mengoneksikannya, itu adalah topologi ring. Paling mudah itu. Jadi sederhana, murah itu pakai topologi ring. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya itu saat nodenya itu bermasalah atau saat ada PC yang bermasalah, itu apa namanya akan terjadi permasalahan di komunikasi datanya. Ya, ada permasalahan di komunikasi datanya. Itu ya. Terus berikutnya, untuk kelemahan berikutnya yaitu transfer datanya lama. Karena apa? Tadi kan bentuknya melingkar ya, melingkar saat banyak node otomatis akan lama. Tuh, mungkin itu ya, Rahma. Paham ya? Iya Pak. Ya, ya silakan. Ada lain pertanyaan? Pak, tadi dikatakan semakin banyak node pada topologi ring, maka pengiriman data akan semakin lama. Oh gitu ya. Ini pertanyaan kenapa tadi dikatakan banyak node kok semakin lama gitu ya. Yuk siapa yang kira-kira bisa gitu ya, bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Ardiana. Silahkan siapa yang bisa kira-kira. Saya coba menjawab Pak. Oh ya silakan siapa ini Niken ya. Ya silakan Niken. Dilihat dari bentuk kan beda. Jadi pengiriman data dari sumber ke tujuan harus satu persatu komputer atau node. Sehingga semakin banyak node, maka semakin lama data sampai pada tujuan. Iya benar sekali. Ya ibaratkan gini ya, bagus ya, saya ini kan luar biasa hebat, analisisnya hebat. Jadi melihat aja dari bentuknya itu lingkaran, bentuknya lingkaran atau itu semakin banyak node atau semakin banyak PC itu kan komunikasi data itu akan dikirimkan ke PC 1 dulu. PC 1 dibaca, oh tidak untuk saya, kasihkan ke PC 2, tidak untuk saya, kasihkan ke PC 3 dan seterusnya sampai PC yang diharapkan tujuan dari apa itu namanya data itu. Jadi semakin banyak node, semakin banyak PC, otomatis lawang terminalnya banyak, otomatis data yang akan terkirim juga semakin lama, gitu ya. Itu ya. Iya, bagus. Oke, kalau ada pertanyaan lagi enggak? Silakan. Silakan. Nah, ini fikih agak ya ini apa pusing ini. Fikih agak pusing ini, kepalanya dipegangin terus ini ya. Iya. Dela, halo Dela, bisa di-on-kan kameranya Dela. Ini tahu-tahu nanti tidur ini Dela ini. Nah, gitu kan on kamera biar gak tidur. Pak Didik biar tahu nanti. Ya, oke. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan nanti Anda mengerjakan LKPD. Sebentar saya share screen dulu biar saya jelaskan biar kalian memahami. Untuk LKPD seperti biasa saya share di Google Classroom kalian. Ya, ada di topiknya LKPD. Sebentar. Saya tunjukkan aja biar lebih jelas ya. Ada di tugas kelas kalian. Habis itu Anda turunkan. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya, harusnya ini lembar kerja siswa. Anda klik saja. Di mana nanti untuk LKPD-nya seperti ini. Ya, LKPD-nya seperti ini Anda klik. Ada langkah-langkahnya. Nanti ada langkah-langkah yang harus Anda pelajari LKPD-nya. Yang pertama nanti yang jelas Anda isi dulu nama kelas gitu ya. Terus ini di sini untuk Anda disuruh untuk membaca materinya, materi dari handout. Handout-nya sudah ada di sini. Di modul atau materi ini ada di handout di sini. Nanti silakan Anda baca dulu. Setelah Anda yakin sudah
Bisa, silahkan Anda kerjakan LKPD-nya. Di sini LKPD-nya. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan pilihan jenis jaringan kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Nah, misalnya kalau kabel seperti ini, jaringan seperti ini dihubungkan pakai kabel apa? Ingat, tadi ada 2 jenis kabel, yaitu ada strike sama cross. Nanti dipilih yang tadi yang perangkatnya sama pakainya cross atau strike, kalau perangkatnya beda pakainya apa. Itu ya, nanti silakan Anda kerjakan LKPD-nya. Itu monggo nanti silakan Anda keluar dulu dari meeting ini. Nanti kita meeting lagi, jadi kita ketemu lagi. Nanti akan saya sampaikan di forum ya, nanti ke linknya. Tapi ini Anda kerjakan dulu LKPD-nya. Nanti kalau Anda bingung, Anda kesulitan, silakan Anda chat aja lewat forum. Anda tanya lewat forum, nanti biar Pak Didi jelaskan di lewat forum, karena Anda harus ngerjakan dulu, otomatis Anda keluar dari meeting ini dulu. Itu ya. Nanti silakan Anda keluar, saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD ya. Monggo silakan live dulu ya. Nanti kita komunikasinya lewat forum Classroom ya. Ya, silakan live dulu, nggak apa-apa.
Oke, selamat datang kembali anak-anakku semua. Setelah Anda mengerjakan LKPD, coba saya cek dulu apakah sudah mengerjakan semua atau belum. Sudah, Pak. Ya, coba. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. ya, sebentar. Saya cek dulu. Oke, terima kasih sudah ada 15 anak yang sudah mengumpulkan ya. Kita tunggu yang belum mengumpulkan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kalau Anda tadi sudah mengerjakan LKPD-nya, sekarang Pak Didi pengen mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ya, yang jelas nanti Anda harus mengerjakan evaluasi dulu sebentar. Seperti biasa ada di topik-topiknya evaluasi. Silakan Anda kerjakan selama 10 menit aja ya, karena tidak begitu sulit kok. Oke, anak-anakku semua, waktunya mengerjakan evaluasi sudah habis ya. Silakan Anda kirimkan. Silakan semampu kalian dikirimkan pekerjaannya. Pekerjaan evaluasinya dikirimkan sudah ya. Silakan ya. Oke, dikirim. Coba saya cek dulu apakah sudah ngirim semua. Oh ya, sudah 15 anak, masih ada kekurangan. Ya apa-apa, nanti kita sambil kita lanjutkan materinya. Mari kita simpulkan pada pembelajaran siang ini. Yuk, siapa? Silahkan yang mau menyimpulkan. Saya, Pak. Ya, siapa? Aulia. Oh ya, silakan Aulia. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jaringan komputer adalah kumpulan dari komputer yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi. Iya, benar. Jadi salah satu kesimpulannya itu. Mungkin ada yang lainnya. Bagus Aulia. Lainnya. Saya, Pak. Ya, siapa ini? Ya. Oh ya, gimana? Hubungan komputer, komponen jaringan komputer. Contohnya satu jaringan, dan lain-lain. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan yang kedua itu ya. Jadi kalau tadi si Aulia tadi menyimpulkan bahasanya jaringan komputer itu adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Kalau Dela tadi menyimpulkan yaitu tentang jaringan komputer itu menggunakan sebuah komponen jaringan. Ya, bagus sekali. Luar biasa. Terus selanjutnya, apa yang kira-kira Anda dapat dari pembelajaran kali ini? Jadi kita merefleksi pembelajaran kali ini. Yuk, silahkan. Saya, Pak. Marcella, ya silakan Marcella. Dengan menggunakan jaringan komputer, kita dapat bertukar data dengan mudah, Pak. Oh iya, jadi dengan menggunakan jaringan komputer bisa bertukar data dengan mudah. Itu yang kita dapat dari ini. Lainnya mungkin ada nggak? Mungkin ada yang bisa merefleksikan lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan Dinda. Mengerjakan koneksi
Koneksi jaringan dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan perintah B yang ditulis pada command prompt atau CMD sebelum mengecek secara fisik secara terjadi gangguan. Iya, benar. Jadi ada suatu fasilitas untuk mengecek sebuah jaringan itu terkoneksi enggak. Jadi sebelum Anda mengecek secara fisik, itu dicek dulu secara perintah gitu ya, melalui command prompt-nya. Ya, bagus sekali Marcella, terima kasih. Dela, terima kasih, Anda luar biasa. Oke, kalau tadi Anda sudah bisa menyimpulkan dengan Pak Didik, dengan teman-teman Anda, kita menyimpulkan pembelajaran kali ini, kita bisa merefleksikan apa yang kita dapat dari ini. Maka untuk lanjutannya nanti untuk materi berikutnya nanti yaitu tentang apa itu analisis data ya, tentang analisis data, bagaimana cara mengumpulkan data itu. Sebelum kita analisis, kita kumpulkan dulu itu nanti kita pelajari minggu depan ya. Minggu depan kita pelajari itu Anda lihat, Anda pelajari dulu dari buku informatika atau dari internet. Anda cari aja dari internet, banyak sekali itu ya. Tapi nanti untuk evaluasi belum saya koreksi, nanti saya koreksi dulu. Jika nanti ada yang di bawah KKM, nanti mohon maaf Anda harus remedi ya. Tapi kalau yang sudah di atas KKM nanti pengayaan ya, lebih supaya kalian ilmunya tambah gitu ya. Kalau yang di bawah KKM harus remedi ya, harus remedi. Gitu ya Nak ya. Oke, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri. Jadi kita wujud syukur pada Allah bahwasanya telah diberikan kelancaran dalam pembelajaran siang hari ini. Itu ya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tetap jalani hidup walaupun dalam masa pandemi. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.